pasada hita maumurta hukah kita ma kebaktianta. Ibagas goran ni na ibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Sada daging anja sada tondui songon nasiam natardidi ibagas sada pangarapan bani pandiloon ay. Sada Tuhan, sada haporsayaon, sada pandidion, sada naibata ay mabapa ni haganup, si gomgomi haganup, si torusi haganup, apa si iyani haganup. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, makatahon terima kasih doa nami hubamu. Halani nadok ipatalaraham dirimu, marhite hatamu, tugu-tugu ham mahanami, ase iha perluhan hanami mandalangkon hatamuin, pagol paham mahanami, bani tanggung jawab, ase sirsir hanami marsiajaran, domu hubani harosuhmu, ase hubamu isombahkon hanami, doding apa puji-pujian nami, sadokah guluh nami. Amin. Pasirsir hita dodinta, haleluya nomor 471 sada, ayat sada, pakon ayat 2. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Nats firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Izinkan saya membacanya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Kita melihat di sini nats firman Tuhan yang menggambarkan penderitaan yang mengerikan yang akan terjadi di akhir sejarah, akhir zaman. Akan ada masa penderitaan yang besar. Saat ini kita mengalami situasi virus corona, dan kita melihat ada banyak penderitaan. Ada banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ada banyak yang meninggal dan sakit. Ada banyak orang yang tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ada banyak penderitaan. Tapi saya ingin beritahu Anda, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa pada hari terakhir ditunjukkan dengan jelas kepada kita dalam kitab Wahyu. Dan ini adalah satu peringatan. Dikatakan pada kita akan terjadi kerusakan besar
pada bumi. Tetapi Tuhan berkata, jangan biarkan kerusakan ini terjadi. Tunggu dulu sampai tanda materai Allah diberikan kepada umatnya. Apa artinya semua ini? Ketika kita memeteraikan sesuatu, artinya itu adalah milik saya. Kadang-kadang Anda punya tas, Anda akan pergi ke bandara. Ada banyak orang yang mempunyai tas mereka. Kemudian Anda menuliskan nama atau tanda dan menempelkannya di tas Anda, supaya semua orang tahu bahwa tas itu adalah tas saya, bukan tas milik orang lain. Itu milik saya. Kita menaruh penanda bahwa itu milik saya dan jangan diambil, jangan disentuh. Jadi Alkitab berkata ada perusakan besar, perusakan total. Kemudian Allah berkata, tunggu dulu, materaikan dulu, taruhlah tandaku atas umatku. Apabila Anda membaca sedikit lagi di ayat 4, ayat selanjutnya, dan aku mendengar jumlah dari yang dimateraikan itu adalah 144.000. 144.000 adalah angka yang sangat menarik. 144 adalah 12 dikali 12. Angka 12 di Alkitab menandakan jumlah umat-umat Tuhan. Sebagai contoh, ada 12 suku Israel. Saya pikir Anda tahu itu. Ada 12 rasul khusus yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi angka 12 ini adalah angka Tuhan untuk umat-umatnya. 12 kali 12 sama dengan 144. Dan di sini dikatakan 144.000, yang artinya banyak. Tapi setiap orang yang adalah anak Tuhan, yang adalah milik Tuhan, Tuhan ingin menaruh namanya pada kita. Katakanlah Anda pergi ke bandara dengan 3 tas. Anda akan terbang ke Jakarta, dan Anda memiliki 3 tas. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah menaruh nama di 1 tas saja? Tidak. Anda akan menaruh nama Anda di ketiga tas tersebut, supaya Anda tahu itu adalah tas Anda, dan orang lain tidak boleh mengambilnya. Allah punya angka ini. Jika Anda melihat angka 144.000, bukan berarti hanya itu saja, tetapi semua yang punya tanda itu mereka akan dilindungi. Saya berharap Anda mengerti bahwa Anda akan dilindungi. Apapun yang terjadi, Tuhan akan melindungi umatnya. Bahkan sebagai anak Tuhan, saya tidak takut akan kematian. Tidak. Mengapa? Karena Allah berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, yaitu Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa arti kata kehidupan yang kekal? Artinya adalah tidak bisa berhenti, selalu di sana. Anda berkata, oh tapi saya melihat orang yang baik meninggal. Kita tidak sedang berbicara tentang tubuh. Tubuhnya kembali menjadi debu. Kita berbicara mengenai rohnya. Anda yang sesungguhnya. Alkitab berkata, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Apa artinya? Kita tidak akan pernah mengalami kematian. Jika Anda sudah percaya kepada Yesus adalah Juru Selamat Anda percaya bahwa di atas kayu salib, Yesus membayar semua dosa-dosa Anda, dosa di masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa di masa yang akan datang. Dan Anda percaya bahwa Yesus berkata, sudah selesai. Artinya semua dosa Anda sudah selesai. Dalam bahasa Indonesia kita berkata, lunas, sudah dibayar, selesai. Ketika Anda percaya itu, maka Anda tidak akan pernah binasa. Apapun yang terjadi, Anda berkata, oh tidak, saya sudah melihat orang Kristen meninggal, orang Kristen yang baik, bukan Kristen KTP, Kristen sejati meninggal. Saya tahu, tubuhnya yang meninggal. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, ketika seorang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus membayar semua dosa-dosanya, dia percaya kepada Yesus secara pribadi,
ketika dia menghirup nafas terakhirnya, dia meninggal karena virus corona atau apapun. Dia meninggal karena serangan jantung. Tahukah Anda apa yang terjadi? Tubuhnya meninggal setelah hembusan nafas terakhir. Tapi rohnya langsung menghirup nafas selanjutnya bersama dengan Tuhan. Tidak ada kematian. Hidup yang kekal tidak akan binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, bahkan tidak sedetik pun. Nafas terakhir di bumi, nafas selanjutnya dengan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya semua hal menakutkan ada di sekitar kita sekarang. Dan yang lebih menakutkan lagi akan terjadi. Tidak lama lagi, saya percaya, hal-hal yang kita baca di dalam kitab Wahyu, ketika Anda sudah menerima Yesus, Allah berkata, yang satu ini milikku. Apapun yang terjadi, dia aman di dalam tanganku. Saya berharap Anda mengerti, ini sangat penting. Pada masa ada ketakutan besar, semua orang biasanya takut akan kematian. Semua orang. Maksud saya, Anda akan mengatakan selamat tinggal kepada teman-teman, orang-orang yang Anda kasihi, istri, anak-anak, cucu-cucu. Tidak ada yang menyukai itu. Tapi pada suatu waktu dalam kehidupan kita akan mengatakan selamat tinggal, itulah hidup. Tapi itu bukanlah ketakutan yang sesungguhnya. Itu adalah perasaan sedih yang kita rasakan meninggalkan orang-orang yang kita kasihi. Ketakutannya bukanlah kesedihan itu. Ketakutannya adalah kemana saya akan pergi selama-lamanya. Dan hal itu menakutkan bagi semua orang. Apakah Anda seorang raja? Ataukah Anda orang terkaya di dunia ini? Kita merasakan takut yang sama. Kemana kita pergi setelah meninggal? Tapi orang Kristen tahu bahwa kita tidak akan pernah binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saya berharap Anda yakin bahwa tanda Allah ada di dahi Anda. Kalau saya pergi ke supermarket, saya kadang-kadang membeli barang yang besar seperti tisu toilet. Kita beli tisu toilet yang banyak dan membawanya. Kita tidak bisa memasukkannya ke dalam kantong plastik karena terlalu besar. Tisu toilet yang banyak. Ketika Anda keluar dari toko supermarket itu, bagaimana mereka mengetahui kalau Anda sudah membayar tisu toilet tersebut? Jadi, mereka ada stiker. Di Singapura, stiker itu bertuliskan paid atau sudah dibayar. Mereka akan ambil stiker itu dan menempelkannya pada tisu toilet yang besar yang kita bawa keluar dari supermarket. Dan ketika petugas supermarket melihat tanda itu, oh, ini sudah dibayar. Silahkan. Dan kalau Anda membayar kepada seseorang, kalau Anda berutang pada seseorang, mereka akan mengambil stempel dan distempel di kwitansi. Lunas. Kalau ada yang bertanya, sudah dibayar belum? Sudah lunas. Anda dan saya pada hari itu akan berdiri di hadapan Allah. Saya berharap Anda sudah ada tanda stempel, bukan stempel yang biasa, tapi yang dilihat Allah di kepala kita. Lunas. Yesus membayar dosa-dosa Anda. Semua tuntas 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Ketika Yesus berkata lunas, dan Alkitab berkata 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Tahukah Anda, di masa virus corona ini, takut akan kematian itu sangat nyata. Banyak dari Anda seperti saya sudah tua. Saya berumur 70 lebih. Kapan saja kalau saya terkena virus itu maka saya akan meninggal. Tapi apakah saya khawatir? Tidak. Kenapa saya harus khawatir? Saya tidak akan pernah binasa. Saya bahkan tidak tahu kematian itu seperti apa. Sanak keluarga saya, kalau saya misalnya kena virus corona dan saya meninggal, keluarga saya berkata, Bapak sudah meninggal. Tapi saya bahkan tidak tahu itu. Karena Alkitab berkata,
bahwa saya tidak akan pernah binasa. Pernahkah Anda memikirkan ini? Anda tidak perlu takut, bahkan untuk 1 detik pun. Kemana saya akan pergi? Sudah gelap, kemana saya akan pergi? Tidak, Anda tidak perlu. Anda akan aman di dalam pelukan Tuhan, karena Yesus berkata sangat jelas, dan Anda semua sudah mempelajari ayat ini. Saya berharap Anda mengerti ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, percaya bahwa Dia membayar semua dosa-dosa Anda, dan Dia berkata sudah selesai, lunas. Anda percaya, Anda tidak akan pernah binasa. Jadi topiknya di sini adalah tentang kita memelihara ciptaan Tuhan. Kalau kita memiliki jaminan akan keselamatan kita, saya tahu kemana saya akan pergi. Saya tidak khawatir tentang diri saya. Kemudian barulah kita bisa memelihara yang lain. Tapi kalau saya selalu khawatir kemana saya akan pergi, maka saya tidak akan punya waktu untuk orang lain. Bagi kita yang tahu masa depan kita itu indah, akan melakukan 2 hal ini. Kita akan bagikan kabar baik kepada orang lain. Itulah yang pertama. Saya juga ingin supaya orang lain akan memiliki masa depan yang menakjubkan ini seperti saya. Yang kedua, saya tahu saya dalam keadaan baik. Saya baik-baik saja. Saya tahu saya akan pergi ke surga. Kemudian saya bisa peduli terhadap orang lain. Saya bisa peduli akan orang lain. Karena kalau tidak, bagaimana saya bisa peduli terhadap orang lain kalau saya juga punya masalah saya sendiri? Saya berharap pada masa ini Anda akan tahu ada tanda stempel lunas pada Anda dan saya. Dikatakan Tuhan akan memateraikan anak-anaknya. Mereka miliknya. Tidak ada yang bisa menyentuh. Dia yang akan mengklaim Anda 100%. Kiranya Tuhan memberkati Anda dengan pesan dari nats yang sederhana ini. Akan ada tanda materai pada setiap orang, anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Mandori kita use, haleluya, 472 ayat sada. Sengadong nados songon hampu Tuhan,
Ondos kon kita magalangata hubani nai bata martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami nai naguri atas. Terima kasih katahonon nami bamu halani holangmu nabagalin nagabe haguluhan nami. Bani panorang on iondos kon hanami do hubamu na ipatupu hanami on gabe galangan nami hubamu. Say jalo anjaha pasu-pasuham magalangan nami on. Laho pabulakon harajaonmu pakom pararakon hatamu i dunia on. Gabe hasangaponmu ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Riap mahita martonggo marhite tonggo nania jarhon ni Tuhan Yesus hubani susiani. Ham Bapa nami na naguri atas, say nama pasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosun hiurmu inaguri tongaon songon na inaguri atas. Beri hamma ban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasak hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobeham uparlajuan, palua hamma hanami hubani pangago. Ay hamdo si madaharajaon, pakon hagogohon, apa sangapon sadukah ni dokahni. Amen. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. Idop ni hur ni Tuhan Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni nai bata Bapa. Apa parsoran ni tondina pasing ma makasomani hita haganupan. Amen.